5, 4, 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan agenda belajar kita. Kali ini agenda belajar kita akan membahas menentukan persamaan fungsi kuadrat jika diketahui titik puncak dan melalui satu titik. Baiklah, kita langsung saja ke materinya. Nah, di sini masih menentukan fungsi kuadrat. Video kali ini merupakan seri keempat dari video-video menentukan persamaan fungsi kuadrat, di mana sebelumnya seri pertama sudah kita bahas menentukan persamaan fungsi kuadrat jika diketahui grafiknya melalui 3 titik. Kemudian di seri kedua menentukan persamaan fungsi kuadrat jika diketahui persamaan sumbu simetri dan melalui 2 titik. Kemudian di seri yang ketiga sudah dibahas menentukan persamaan fungsi kuadrat jika diketahui titik potong terhadap sumbu X dan melalui satu titik. Nah, sekarang akan kita bahas untuk seri keempatnya, menentukan persamaan fungsi kuadrat jika diketahui titik puncak dan melalui satu titik. Oke, baiklah, kita langsung ke materinya, menentukan persamaan fungsi kuadrat jika diketahui titik puncak dan melalui satu titik. Nah, dari materi sebelumnya, yaitu pergeseran grafik fungsi kuadrat, diperoleh bahwa bentuk fungsi kuadrat Y sama dengan A kurung buka X dikurangi P kuadrat ditambah Q, ini memiliki titik puncak P, Q. Dimana kalau bentuknya sudah seperti ini, sudah dalam bentuk kuadrat sempurna seperti ini, untuk menentukan titik puncak kita ambil yang dari sini ya. Kalau di sini simbolnya P, ini absisnya P, kemudian Y-nya ordinatnya dari Q. Nah, jadi P, Q ini titik puncaknya. Nah, dengan demikian ketika kita ketahui suatu persamaan fungsi kuadrat memiliki titik puncak P, Q, maka kita bisa membentuk persamaan fungsi kuadratnya ke sini. Ya. Jadi kita tinggal balikan lagi, substitusikan lagi nilai P dengan Q-nya ke sini. Kemudian kita proses sehingga menjadi bentuk A kuadrat, AX kuadrat tambah BX tambah C. Ya, itu saja. Nah, untuk lebih jelasnya, kita langsung ke contoh soal saja. Di sini tentukan fungsi kuadrat yang memiliki titik puncak 2,1 dan melalui titik 5,-8. Sebenarnya contoh soal seperti ini pun ini bisa kalian pecahkan dengan langkah-langkah menentukan persamaan fungsi kuadrat jika diketahui 3 titik. Loh, kok bisa ya? Nah, bisa. Di sini memang ada 3. Nah, memang di sini diketahui 2 titik, yaitu 2,1 dan 5,-8. Tetapi di titik puncak ini, X ini adalah sumbu simetri. Jadi diketahui juga ketika diketahui suatu fungsi kuadrat diketahui titik puncaknya 2,1, maka persamaan sumbu simetrinya juga diketahui. Ini persamaan sumbu simetrinya adalah X sama dengan 2. Ya, tinggal ambil dari sini, dari absis titik puncak. Sehingga ini menyerupai seri kedua, yaitu menentukan persamaan fungsi kuadrat jika diketahui persamaan sumbu simetri dan 2 titik. Ya. Nah, berarti kalian tinggal cari satu titik tambahan, nah, ambil dari 5,-8 ini, cerminkan terhadap X sama dengan 2, maka diperoleh satu titik lagi, sehingga sudah diketahui 3 titik.
Kalau sudah diketahui 3 titik, silakan ya. Bisa kalian pecahkan soal seperti ini dengan cara langkah-langkah menentukan persamaan fungsi kuadrat jika diketahui 3 titik. Nah, tetapi video kali ini akan lebih cenderung menjelaskan cara alternatif lain, yaitu dengan seperti ini ya, dengan bentuk seperti ini, bentuk fungsi kuadratnya yang sudah dibentuk menjadi persamaan kuadrat sempurna seperti ini. Oke, langsung saja kita pecahkan. Nah, di sini bentuknya Y sama dengan A X dikurangi P kuadrat tambah Q, di mana P dan Q itu adalah titik puncak P, Q. Di soal sudah kita ketahui titik puncaknya 2,1. Berarti P-nya 2, kita ganti. Kemudian Q-nya 1. 2,1 tadi ya titik puncaknya. Nah, sekarang kita kalau sudah seperti ini, kita akan cari tahu nilai A. Nah, untuk menentukan nilai A ini, kita gunakan informasi titik yang satunya lagi. Nah, di sini diketahui grafiknya melalui 5,-8. Kita substitusikan nilai X-nya 5, nilai Y-nya negatif 8 ke sini. Maka kita peroleh Y-nya negatif 8 ada di sini ya. Kemudian X-nya kita ganti dengan 5 dari sini karena diketahui X-nya 5. Kurangi 2 dari sini, ditulis lagi, kuadratnya ditulis lagi, plus 1-nya ditulis lagi. Kemudian kita hitung yang di dalam kurungnya. Negatif 8 sama dengan kita tulis lagi, A-nya ditulis lagi. Nah, 3 ini dari mana? Kita hitung 5 dikurangi 2. 5 dikurangi 2 ya 3. Sehingga menjadi 3 kuadrat. Kuadratnya kita tulis lagi. Tambah 1, tulis lagi. Sehingga negatif 8 sama dengan A. Nah, ini 3 kuadrat. 3 kali 3, 9. Ditambah 1. Kemudian kita proses lagi. Tambah 1 ini. Asalnya di sebelah kanan, kita pindahkan ke sebelah kiri. Bergabung dengan negatif 8. Tambah 1, pindah ruas menjadi kurang 1. Nah, sehingga negatif 8 dikurangi 1. Negatif 8 kurangi 1 artinya hutangnya 8, berhutang lagi 1. Maka hutangnya bertambah menjadi 9. Kemudian kita proses lagi. Nah, A kali 9. A kali 9. Asalnya 9 ini perkalian dengan A. Maka pindah ruaskan ke ruas kiri menjadi pembagian. Sehingga A ini sama dengan negatif 9 dibagi 9. Negatif dibagi positif, negatif. 9 bagi 9, 1. Nah, kita peroleh nilai A-nya adalah negatif 1. Kemudian, ketika A-nya sudah kita ketahui nilainya berapa, kita substitusikan lagi ke persamaan yang terakhir ini. Maka kita peroleh, nah ini, ke persamaan yang terakhir ini, A-nya kita ganti sekarang dengan negatif 1. Kemudian kita proses X dikurangi 2 kuadratnya, kita perkalian aljabar boleh ya. X dikurangi 2 dikali X dikurangi 2. Karena ini kuadrat itu kan perkalian berulang. Atau ini bisa dengan cara cepat seperti ini ya. Untuk perkalian aljabarnya. Kalau pangkat 2 khusus. X kuadrat, jadi langsung ya dari sini ke sini. X kuadrat, nah maka diperoleh X kuadrat. Kemudian untuk suku tengahnya kita kali-kalikan saja, ini kali ini kali ini. X kali negatif 2X, X kali negatif 2, negatif 2X, negatif 2X dikali 2, negatif 4X. Saya ulang ya biar cepat, biar paham. X kali negatif 2, negatif 2X, negatif 2X kali 2, negatif 4X. Nah, maka diperoleh negatif 4X itu dari sini. Kemudian untuk ujung kanannya, ya ujung kanan dikuadratkan. Negatif 2 kuadrat.
Negatif 2 kuadrat berarti negatif 2 kali negatif 2. Negatif 2 kali negatif 2 positif 4. Nah, seperti ini. Atau kalian bisa silahkan dicek lagi ini dengan cara min 2 dikali X min 2. Silahkan ya. Hasilnya insya Allah sama. Kemudian kita langsung negatif satunya kita distribusikan ke yang di dalam kurung ini. Ini kan perkalian. Berarti negatif 1 kali X kuadrat berarti negatif 1X kuadrat. Kemudian negatif 1 kali negatif 4X. Negatif kali negatif positif. 1 kali 4X 4X. Negatif 1 kali positif 4. Nah, negatif kali positif negatif. 1 kali 4 4. Nah, plus satunya kita tulis lagi. Kemudian suku yang sejenis kita operasikan. Negatif 4 tambah 1, hutang 4 dibayar 1. Nah, hutangnya berkurang menjadi 3. Jadi negatif X kuadrat tambah 4X dikurangi 3. Nah, ini. Jadi persamaan fungsi kuadrat yang memiliki titik puncak 2,1 dan melalui titik 5, negatif 8 adalah Y sama dengan negatif X kuadrat tambah 4X dikurangi 3. Nah, seperti ini ya. Ini alternatif ini lebih cenderung lebih singkat. Silahkan pahami, kemudian silahkan bandingkan dengan cara yang melalui 3 titik. Silahkan dicoba. Itu saja untuk seri keempat menentukan persamaan fungsi kuadrat ini. Terima kasih sudah menonton, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.